Lumen nomor 11.760, 16 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Utamakan Kasih dan Keadilan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengecam cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut? Setidaknya saya menemukan motif baik yang ingin dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Ia sedang mengingatkan mereka bahwa ada yang tidak beres dan tidak pas tentang praktek hidup keagamaan yang sedang mereka jalani. Salah satunya sudah saya kutipkan untukmu tadi. Poinnya terletak pada pesan tegas Yesus bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang terlihat taat melaksanakan peraturan-peraturan yang dituntut oleh hukum Taurat dan penjabarannya, bahwa mereka harus membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Namun, mereka ternyata tidak memiliki cukup kepedulian pada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan Yesus mengatakan, mereka itu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Bahkan kepada ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus mengecam juga
katanya, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain, tetapi kamu tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Mereka menuntut orang lain harus menaati peraturan, sedangkan mereka tidak mau tahu akan hal itu. Saudara-saudari terkasih, tidak mengherankan kalau Tuhan Yesus berkata kepada pengikutnya, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya." Matius bab 23 ayat 3. Bahkan dalam khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius bab 5 ayat 20. Jadi, teguran Tuhan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merupakan pengingat dan teguran kasih agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan dan kasih Allah yang maha baik dan maha rahim. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi agar tidak merasa sudah baik karena menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Musa dan para nabi terdahulu. Sebab mereka justru tidak memperhatikan nasib orang-orang yang kecil dan terpinggirkan. Mereka mengabaikan nasib orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu pertolongan, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan ingin disebut orang suci. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Karena itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka itu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Atau seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Matius bab 23 ayat 27. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengatakan itu semua, tujuannya untuk mengingatkan mereka untuk berhenti berperilaku munafik, bahwa mereka juga harus menghidupi apa yang mereka yakini sebagai ajaran yang benar. Jangan mengatakan harus mengasihi, tetapi tidak peduli akan penderitaan sesama. Jangan hanya menyumbang untuk kepentingan peribadatan, tetapi tidak mau tahu akan penderitaan sesama yang ada di sekitarnya. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan.
Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan. Sepertinya teguran itu ditujukan hanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saja. Tidak, kataku, itu ditujukan untuk kita juga. Banyak di antara kita yang gaya hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang Farisi. Banyak orang Katolik yang bermental NATO, no action, talk only. Tanpa tindakan bisanya khotbah. Begitu banyak orang yang pandai bicara dan berkhotbah seperti saya yang sedang menyapa Anda hari ini. Pertanyaannya, untuk aku, apakah aku juga sudah melakukan apa yang aku wartakan dari waktu ke waktu melalui media ini? Akan menjadi suatu ironi kalau aku ingin mengubah orang lain, sedangkan hidupku sendiri tidak menunjukkan apa yang aku wartakan kepadamu. Santo Paulus jauh-jauh hari pernah mengingatkan dirinya sendiri, dan supaya diikuti oleh setiap orang yang mewartakan Injil Tuhan Yesus. Ini yang dikatakannya kepada kita. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus bab 9 ayat 27. Dengan begitu, saya dan saudara diingatkan untuk menjadi pendengar firman yang baik dan pelaksananya yang setia juga. Beribadah perlu, melakukan kasih kepada Tuhan dalam diri sesama itu harus. Dua-duanya harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan salah satunya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi pendengar firman dan melaksanakannya dengan benar? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menjadi pengikut Yesus yang bertanggung jawab atas keselamatan sesama kami. Bantulah kami untuk berbuat adil dan mengasihi semua orang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.